Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatur Nada. Pada hari ini kita lanjutkan pembahasan maf'ul, yaitu maf'ul mutlak. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wal maf'ulul mutlaqu aslun wal maf'ulul mutlaqu. Matannya maf'ul mutlak. Wa huwal masdarul fadlatu al-mutasallatu alaihi amilun min lafzihi ka darabtu darban aw min ma'nahu ka qa'attu julusan. Ini jelas. Kata beliau maf'ul mutlak adalah masdar. Ini pernyataan awal ya, masdar. Namanya maf'ul mutlak itu dia adalah masdar. Al-fadlah. Fadlah artinya pelengkap, bukan pokok kalimat. Sehingga maf'ul mutlak itu bisa dihilangkan. Al-musallatu alaihi, yang diamalkan padanya, amilun, amil min lafdihi, dari lafadznya. Artinya maf'ul mutlak itu masdar yang selafat dengan amilnya sebelumnya. Paham ya? Yang beramal padanya adalah amil yang selafatnya. Misalnya dorobtu dorban, lihat. Dorobtu dorban. Siapa yang menasab dorban? Dorob. Selafat atau semakna? Selafat. Itu ciri-ciri dia. Yang beramal padanya amil yang selafat dengannya. Au min makna, atau semakna darinya dengannya. Jadi aminnya itu bisa selafat atau bisa juga apa? Semakna. Ya, qa'attu ka seperti qa'attu julusan. Apa makna qa'ada? Duduk. Julusan? Duduk. Siapa yang beramal pada julusan? Qa'attu. Amil yang semakna dengannya. Itu ciri-ciri maf'ul mutlak. Amilnya itu selafat dengannya atau semakna dengannya. Ciri-ciri maf'ul mutlak. Amilnya itu selafat dengannya atau semakna dengannya. Semakna dengannya. Terus setelah itu belum kasih tahu yang ada kita dapat di mutamimah. Itu tidak selamanya masdar yang harus mansub. Ada pengganti masdar. Ada di mutamimah. Wa qad yanubu anhu ghairuhu. Kadang selainnya yanubu anhu, menggantikan dari masdar. Kadarabtuhu sauton. Seperti ini. Darabtuhu sauton. Sauton ini bukan masdar. Dia isim jamid. Ini alat, tongkat. Bisa jadi ini sauton mansub. Sebagai maf'ulun mutlak. Tapi antum bilang naib anil masdar, pengganti masdar. Jangan bilang langsung maf'ul mutlak karena masdar. Antum bilang apa? Maf'ul mutlak naib anil masdar. Karena asal yang menjadi maf'ul mutlak adalah masdar. Kalau ada selain masdar bilang naib. Pengganti dari masdar. Fajliduhum samanina jaldatan. Jadi jaldatan apa i'rabnya? Tamiz, karena setelah angka. Kan begitu. Mana maf'ul mutlaknya? Samanin, berupa bilangan. Berupa bilangan. Ya, jadi samanina adalah maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Sama. Fala tamilu kullal maili. Al-maili ini sebenarnya masdarnya. Ini sebenarnya masdarnya. Kalau seandainya dikatakan fala tamilu mailan, itu jadi maf'ul mutlak. Tapi sekarang al-maili jadi mudhafun ilai. Sekarang jadi mudhafun ilai. Berarti mana maf'ul mutlaknya? Kul. Makanya kulla dibaca mansub. Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Ini lafaz kul. Demikian pula walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ba'dal aqawil. Lihat itu. Kata al-aqawil masdar. Tapi dia sekarang jadi mudhafun ilai. Mana maf'ul mutlak berarti? Ba'do. Jadi ba'do ini mansub sebagai apa? Mansub sebagai maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Selesai. Walaisa minhu. Kemudian beliau tegaskan bukan darinya. Yaitu bukan dari maf'ul mutlak. Bukan dari maf'ul mutlak. Iya. Ayat wakula minha rogodan. Wakula minha rogodan. Kata rogodan
bukan dari maf'ul mutlak. Walaupun dia masdar. Kenapa? Tidak selapas dengan kula. Kula tidak semakna dengan kula. Berarti apa dia di sini? Dia di sini bisa di-i'rab na'at untuk maf'ul mutlak yang dihilangkan. Untuk maf'ul mutlak yang dihilangkan. Bisa. Yang jelas bukan rogodan, bukan dari maf'ul mutlak. Bukan dari maf'ulun mutlak. Inilah pembahasan maf'ul mutlak. Ini pendek sekali. Kata penulis syarah, lamma anhaitu al-qawla fil maf'ul bih, tatkala saya selesai dari berbicara tentang maf'ul bih, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang terkait dengannya, min ahkamil munada, dari hukum munada, syara'tu fil kalam ala tsani, maka saya mulai berbicara atas yang kedua, minal mafa'il, dari maf'ul. Wahal maf'ul mutlak, yaitu dia adalah maf'ul mutlak. Yaitu dia adalah maf'ul mutlak. Wahwa ibaratun an masdarin fadlatin, dia adalah ibarat dari masdar fadlah. Ibarat dari masdar pelengkap. Tasallato alaihi amilun min lafdih, yang beramal padanya amil dari lafadznya, au min ma'nahu, atau dari semakna dengannya. Fal awal, yang pertama, yaitu selafat. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kallama Allahu Musa takliman. Lihat, wa kallama Allahu Musa takliman. Perhatikan takliman. Itu kan masdar dari apa? Kallama. Kallama yukallimu takliman. Masdarnya. Selafat berarti. Bahasanya yang kedua, yaitu yang semakna. Nahu qaulika, contoh ucapan kamu, qa'attu julusan, semakna. Wa ta'allaitu halfatan, ta'allaitu artinya saya bersumpah. Halfatan sebuah sumpah. Berarti sama artinya tapi beda apa? Sama artinya tapi beda lafadznya. Sama arti beda lafadz. Qala syair, berkata penyair, ta'alla benu ausin halfatan layarudduni ila niswatin ka'annahunna mafaidu. Lihat, ta'alla ibnu ausin halfatan. Ta'alla artinya bersumpah. Ta'alla ibnu aus bersumpah halfatan, dengan sebuah sumpah. Jadi halfatan apa i'rabnya? Maf'ul mutlak, karena semakna dengan ta'alla. Kata beliau, wadzalika li'annal aliyata, demikian itu karena al-aliyata hiyal halif, dia adalah maknanya sumpah. Wal qu'ud, dan duduk, huwal julus, dialah julus, sama. Artinya semakna. Kemudian kata beliau rahimahullah melanjutkan, wahtaraztu bidzikril fadlah, saya keluarkan dengan ucapan dia adalah fadlah. Saya keluarkan dengan ucapan dia adalah fadlah, pelengkap. Nahwu an nahwi qaulika, dari contoh ucapan kamu, kalamuka kalamun hasanun. Ucapanmu adalah ucapan yang bagus. Lihat, kalamuka kan masdar. Kalamu adalah apa? Masdar. Tapi di sini apakah maf'ul mutlak? Bukan. Kan dia di sini bukan fadlah, bukan pelengkap, tapi malah pokok kalimat. Karena dia mubtada sekarang. Demikian pula kalamun yang kedua. Dia masdar. Apakah dia maf'ul mutlak? Tidak. Dia sekarang bukan fadlah, tapi pokok kalimat. Dia sekarang umdah. Karena dia khobar. Berarti bukan maf'ul mutlak. Ciri maf'ul mutlak boleh hilang. Ini tidak boleh hilang. Ia tidak boleh hilang. Berarti dia mubtada khobar. Wa qaulil Arab, dan ucapan orang Arab, jadda jiddu. Kalau antum perhatikan, jiddu itu masdar. Dari jadda ya jiddu jiddan. Jadda ya jiddu jiddan. Masdar dia. Tapi di sini bukan maf'ul mutlak. Kenapa? Kan di sini sebagai fa'il dari jadda. Sebagai fa'il dari jadda. Nah kalau dia sebagai fa'il, umdah atau fadlah? Umdah atau fadlah? Umdah. Kalau dia sebagai fa'il. Dia adalah pokok kalimat. Kata beliau, fakalamun tsani wajiddu,
Maka kalam yang kedua dan jiddu masdaron. Keduanya sebenarnya adalah masdar. Sullito alaihi ma'amilun. Diamalkan kepadanya, pada keduanya amil. Min lafdiha dari lafadznya. Karena kalamu. Nah, beramal padanya adalah kalamu. Beramal padanya jadda. Berarti beramal padanya amil. Tapi kata beliau amilun min lafdihima. Wahal fi'il fil mithali tsani, yaitu fi'il pada contoh yang kedua yaitu jadda, ya. Wal mubtada fil mithalil awal, mubtada pada contoh yang pertama, karena kalamuka kalamun. Binaan ala qauli Sibawai, itu tentunya dibangun di atas ucapannya Sibawai, innamal mubtada amilun fil khabar. Sungguh innal mubtada'a, sungguhnya mubtada itu amil dalam khabar. Walaisa min babil maf'ul mutlak fi syai', dan bukan dalam bab maf'ul mutlak sedikit pun. Padahal dia beramal pada yang kedua. Iya, tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kemudian berikutnya, belum langsung keluar dari situ, tidak fokus kepada situ karena jelas sekali. Kata beliau waqadatun sobu asya, kadang dinasob beberapa perkara alal maf'ul mutlak, di atas maf'ul mutlak, wa in lam takun masdaron, walaupun dia bukan masdar. Kadang beberapa perkara ya dinasob di atas maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar. Perhatikan catatan setelahnya. Wadzalika ala sabilin niyaba anil masdar. Demikian itu sebagai pengganti dari masdar. Nah contoh kul wa ba'd mudhofain ilal masdar. Seperti kul dan ba'd yang diidofakan ke masdar. Oh ini langsung keterangan jelas ya. Kalau antum dapat kul dan ba'd mudhof ke masdar sudah maf'ul mutlak. Dapat lafaz kul dan ba'd mudhof ke masdar maka dia maf'ul mutlak. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fala tamilu kullal maili walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Itu jelas. Itu dua lafaz pertama. Kedua yang menjadi maf'ul mutlak naib anil masdar wala adad, yaitu bilangan. Bilangan bisa menjadi maf'ul mutlak naib anil masdar. Nah contoh fajliduhum samanina jaldatan. Jaldatan tamyiz. Mana menjadi maf'ul mutlak? Samanina al-adad, bilangan. Fasamanina maf'ul mutlakun wa jaldah tamyiz. Kemudian yang ketiga asma'il alat, yang bisa menjadi maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar adalah isim alat. Isim yang bermakna alat. Tahu alat toh? Alat. Nah contoh darabtuhu sauton, saya pukul dengan tongkat, au ason. Sauton apa? Cambuk ya, bukan tongkat. Cambuk. Saya pukul dengan cambuk. Au ason atau tongkat. Au mikro'atan atau dengan mikro'ah. Mikro'ah palu. Palu. Jadi semua ini mansub sebagai maf'ul mutlak. Selesai. Sampai di situ itu pembahasan maf'ul mutlak. Setelah itu yang keluar darinya. Pendek sekali alhamdulillah. Walaisa mimma yanubu anil masdar. Dan bukan dari yang menggantikan masdar. Sifatuh. Ini Masya Allah. Naatnya. Perhatikan kata Ibn Hisham ini. Jadi yang bisa menggantikan maf'ul mutlak itu adalah kul, ba'at, kemudian adat, bilangan, kemudian apa? Isim alat. Bukan darinya naat. Jadi naat tidak masuk dalam pengganti masdar. Nah contoh, wakula minha rogodan. Khilafan lil mu'ribin. Berbeda dengan orang-orang yang mengi'rab. Kan di sana ada orang yang mengi'rab itu rogodan, itu maf'ul mutlak, naib an-na'at, pengganti dari na'at yang dihilangkan. Ya. Za'amu, mereka menyangka annal asla aklan rogodan. Itu asalnya mereka bilang dulu wa anna hudifal mausuf, yaitu bahasanya dia dihilangkan mausufnya yaitu aklan. Wa nabat sifatuhu manabah, dan sifatnya menggantikan tempatnya. Yaitu rogodan. Fantasobat tintisobah. Maka dia dinasob seperti dinasob yang hilang. Itu
asal kata mereka. Wa madhabu Sibawai, dan pendapatnya Sibawai, anna dzalika innamahu hal. Masya Allah. Bahkan hal itu beliau bilang itu hal. Min masdaril fi'lil mafhumi minhu. Dari masdar fi'il yang diketahui darinya. Yang dipahami darinya. Jadi malah dia i'rab rogo dan hal. Bukan lagi na'at. Walaupun kita juga bisa bilang, bisa na'at dari maf'ul mutlak mahdhuf. Bukan naib. Kita tidak bilang maf'ul mutlak. Tapi kita bilang apa? Na'at dari maf'ul mutlak mahdhuf. Kan tadi yang pertama dia bilang memang maf'ul mutlak. Naib anil masdar. Tapi Sibawai bilang itu malah hal. Dari masdar yang dihilangkan. Yang dipahami dari masdar yang dihilangkan. Takdirnya fakula halata kaunil akli rogodan. Maka makanlah dalam keadaan makan yang rogodan, yang lapang. Wa yadullu ala dzalika annahum yaqulu, dan diantara menunjukkan hal itu bahasanya mereka berkata orang Arab, siru alaihi tawilan. Siru alaihi tawilan. Lihat itu tawilan. Apa i'rabnya tawilan? Hal. Bukan na'at. Hal. Paham i'rabnya? Dia hal. Kan mau disamakan ini i'rabnya. Ini hal. Fayuqimunal jar wal majrur maqamal fa'il. Kan sira fi'il majhul. Berarti butuh naibul fa'il. Sekarang naibul fa'ilnya mana? Alaihi. Maka mereka mendudukan jar majrur yaitu alaihi maqamal fa'il. Sebagai yang menduduki kedudukannya fa'il. Jadi alaihi jar majrur fi mahalli raf'in naib fa'il. Dari siro. Dari siro. La yakul. Mereka tidak katakan tawilun birrofa. Mereka tidak katakan tawilun dengan rofa. Fadalla ala annahu hal. La masdar. Itu menunjukkan bahwasanya dia adalah hal. Bukan masdar. Kenapa ini pembahasannya begitu? Kan gini saudara, antum sudah tahu sebelumnya kan. Bahwa di antara yang bisa menggantikan fa'il itu siapa? Ada maf'ul bih, terus jar majrur, terus dhorof, terus masdar. Paham ini? Kalau kan begitu kan? Kalau seandainya tawilan bisa menjadi maf'ul mutlak, sudah pasti dia menjadi naibul fa'il. Tapi kenapa tetap dibaca nasab? Karena dia sekarang tetap menjadi hal. Hal, pertanyaan saya, hal bisa enggak menjadi naibul fa'il? Hubungan dengan pelajaran dulu sebelumnya. Hal, apakah termasuk naibul fa'il? Enggak ada dalam golongan naibul fa'il hal. Paham ini? Makanya di sini yang menjadi naibul fa'il siapa? Jar majrur, enggak bisa tawilan. Kenapa? Hal enggak masuk dalam golongan menggantikan fa'il. Paham ini? Jadi antum harus hubungkan dengan pelajaran sebelumnya naibul fa'il. Maka yang beliau bilang tawilun birofa, mereka enggak bilang begitu. Ini menunjukkan dia hal. Lah masdar, bukan masdar. Wa illa, karena kalau tidak, kalau antum dah katakan hal, la jazat iqamatuhu maqamal fa'il. Maka akan boleh dia menduduki kedudukan fa'il. Karena kalau antum bilang masdar, berarti dia bisa menjadi naib fa'il. Tapi karena dia hal, tidak bisa. Li'annal masdaro yakumu maqamal fa'il bittibaq. Karena masdar menduduki kedudukan fa'il berdasarkan apa? Kesepakatan. Sementara hal tidak boleh. Dipahami ini? Ini adalah dalil Sibawai. Makanya pendapat Sibawai lebih kuat. Bahwa rogodan di-i'rab sebagai apa? Hal. Di-i'rab sebagai hal. Selesai maf'ul mutlak. Pendek sekali berarti pembahasannya. Tidak ada tambahan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala wal maf'ullah. Berikutnya isim mansub berikutnya adalah maf'ullah. Yang kita kenal juga dengan maf'ul li ajli. Atau min ajli. Banyak namanya dia. Wahual masdarul mu'allilu li hadathin syarakahu waqtan wa fa'ila. Masya Allah. Dia adalah masdar. Maf'ullahu dia adalah masdar. Berarti sama dengan maf'ul mutlak sampai di situ. Masdar juga. Bedanya setelahnya.
Al-mu'allil yang menjadi sebab. Al-mu'allil yang menjadi sebab. Li hadatsin untuk kejadian sebelumnya. Dah, misalnya antum katakan begini, sholaitu imanan. Sebelum contoh penulis, saya sholat karena iman kepada Allah. Ini iman masdar, kan begitu? Sebab terjadinya sholat, itu maksudnya. Dia adalah masdar yang menjadi sebab untuk kejadian sebelumnya. Syarokah waktan wa fa'ilan. Yang sama dengan kejadian sebelumnya secara waktu dan fa'il. Kan sudah lewat dah di buku dasar dulu. Bahwa namanya maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Harus sama pelakunya dengan sebelumnya dan harus sama waktunya. Di buku sebelumnya. Di buku sebelumnya. Nah contoh, kumtu ijlalan. Mana maf'ul li ajli? Ijlalan. Dia masdar menjadi sebab untuk berdiri. Terus dia sama juga waktunya dan fa'ilnya. Karena yang berdiri saya, yang memuliakan juga apa saya sama. Fa'in faqodal mu'allil syarton. Masya Allah. Faedah. Fa'in faqoda, jika hilang al-mu'allil dari yang menjadi sebab itu. Syarton, satu syarat saja, tidak terpenuhi. Dia anggaplah bukan masdar. Tidak sama pelakunya atau tidak sama waktunya. Maka jurro biharfit ta'lil. Maka dijar dengan huruf jar. Dijar dengan huruf jar. Nah, ini nanti Masya Allah. Jadi dia mansub. Itu kalau terpenuhi syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat, antum harus jar dengan huruf jar. Yang bermakna ta'lil. Bisa li, bisa min. Kan bisa. Kan bisa lahu, maf'ul lahu, li ajli, min ajli. Artinya bisa antum jar dengan li, bisa juga antum jar dengan apa? Min. Min, boleh. Nah contoh khalaqalakum. Lihat, khalaqalakum. Dia Allah menciptakan untuk kalian. Jadi sebab itu diciptakan untuk kalian. Tapi apakah kalian adalah masdar? Bukan. Makanya dijar dengan li, lakum. Paham ini? Masya Allah. Iya. Contoh lain lagi. Wa inni lata'aruni lidikroki hazzah. Wa inni lata'aruni lidikroki hazzah. Sungguh saya bergemetar karena mengingatmu. Sungguh saya bergetar karena mengingatmu. Siapa yang bergetar? Saya. Siapa yang mengingat? Saya. Tapi yang dia ingat? Kamu yang diingat. Berarti pelakunya sama. Pelakunya sama. Ya, yang diingat orang lain waktunya apa? Waktunya sama atau beda ini? Ini sama waktunya, tapi fa'ilnya apa? Beda. Apa namanya? Enggak. Waktunya ini fa'ilnya beda, waktunya sama. Waktunya sama. Atau bisa waktunya sama, fa'ilnya beda. Ini untuk yang pertama. Kalau di susunan penulis, berarti ini waktan. Kalau tadi kan lakum, itu bukan masdar. Kemudian waktan, berarti ini waktunya. Waktunya beda, fa'ilnya sama. Karena la ta'aruni, yang bergetar saya. Paham kan? Tapi yang diingat, dia. Kamu. Beda pelaku, beda sama yang bergetar saya, yang mengingat saya, tapi beda waktunya. Beda waktunya. Karena dia saat dia mengingat katanya bukan, tidak sama waktunya. Tidak sama waktunya. Ini bait yang pertama. Nanti kita bisa lihat apakah masuk bait pertama atau yang kedua. Yang beda waktu dan beda pelaku. Yang jelas yang beda pelaku, jelas bait yang kedua. Faji itu waqadenadot linaumin tiabaha. Linaumin. Dijar dengan li. Tadi li dikroki. Dijar dengan li. Karena tidak terpenuhi syarat. Faji itu maka saya datang. Waqadenadot linaumin tiabaha. Saya datang. Dia telah membuka pakaiannya. Untuk tidur. Saya datang. Siapa yang datang? Saya. Yang membuka pakaiannya?
dia, si perempuan itu. Berarti ini otomatis ini beda pelaku. Berarti yang di atas tadi itu contoh untuk apa? Yang beda waktu pelakunya sama. Karena yang mengingat saya, yang bergetar saya. Nah, hanya beda waktu. Karena saat dia mengingat baru muncul apa? Dia bergetar. Paham kan? Itu dipahami dari urutan contoh. Selesai. Inilah maf'ullah. Berarti kesimpulan maf'ullahu di matan ini, maf'ullahu itu harus masdar. Menjadi sebab sebelumnya. Terus dia adalah sama waktunya dan sama fa'ilnya. Kalau tidak terpenuhi wajib dijer. Kalau tidak terpenuhi wajib dijer. Selesai. Kata beliau syarah. As-salif minal mafa'il. Yang ketiga dari maf'ul. Al-maf'ullah. Wa yusamma al-maf'ul li ajli wa min ajli. Maf'ullah dan dinamakan maf'ul li ajli, juga dinamakan maf'ul li ajli dan min ajli. Ini nama-namanya. Wahwa dan dia adalah kullu masdarin mu'allilin, setiap masdar yang menjadi sebab lihadatin, karena menjadi sebab untuk kejadian, itu kejadian sebelumnya, musyarikin lahu fiz zaman, sama berserikat dengannya dari sisi waktu, wal fa'il dan dari sisi pelaku. Dari sisi fa'il dan dari sisi pelaku. Wadhalika kaqaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Mereka memasukkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka minas sawa'iqi, karena ada as-sawa'iq, guntur, suara keras, hadarul maut, karena mengingat kematian. Kata hadaro masdar, menjadi sebab mereka meletakkan jari-jarinya di telinganya karena takut mati. Siapa yang meletakkan jarinya di telinga? Mereka, ya ja'alun mereka. Siapa yang takut mati? Mereka juga. Kapan diletakkan jarinya di telinganya? Saat takut mati. Berarti sama waktu. Pelakunya sama, waktunya juga apa? Sama, berarti cocok. Falhadaru masdarun mansubun. Dia masdar mansub. Dukiro illatan li ja'lil asabi fil adhan. Disebutkan illatan sebagai sebab untuk jadikan jari-jari di telinga. Wa zamanuhu wa zamanul ja'li wahidun. Waktu dan waktu menjadikannya itu sama. Wa fa'iluhuma aidan wahidun. Pelakunya juga sama. Wahumul kafirun, yaitu orang-orang kafir. Falamma stufiyat hadis syurutu intasoba. Tatkala dipenuhi syarat-syarat ini maka dinasab. Bisa juga dibaca maklum. Falammastaufat. Cuma kalau antum baca istaufat hilang ya-nya. Karena kalau istaufat jadi alif. Istaufat. Sekarang kenapa dibaca majhul? Karena ada ya. Karena ada ya. Ustufiyat. Ya. Falamma stufiyat hadis syurutun tasobat. Tatkala terpenuhi syarat-syarat ini maka dia ternasobkan. Falau faqada al-mu'allil syarton, kalau tidak terpenuhi yang menjadi sebab tadi adalah satu syarat min hadis syurut, dari syarat-syarat ini wajib jarruhu bilamit ta'lin. Wajib dijar dengan lamut ta'lil li. Wajib dijar dengan li. Famithalu ma faqadal masdariyah, contoh yang tidak terpenuhi masdar. Ini akan jelas sekarang apa yang diinginkan oleh penulis dari contoh-contoh tadi. Apa yang tidak terpenuhi? Tatkala tidak terpenuhi dia sebagai masdar, qauluhu ta'ala, contohnya qaul firman Allah Ta'ala, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a kum. Itu bukan masdar, maka dijar dengan li lakum. Fa innal mukhatabin, sesungguhnya orang-orang yang diajak bicara yaitu kalian, humul illatu fil khalqi, mereka adalah sebab dalam menciptakan. Kenapa ini semua diciptakan? Karena kita semua ini. Iya kan? Karena kalian. Iya. Wa khufidha dhamiruhum bil lam, maka dijar dhamir mereka dengan lam. Kenapa? Li annahu laisa masdaron, karena dia bukan masdar, Wa kadzalika qaulu mri'il qais,
Demikian pula ucapan Imri'il Qais yang telah lewat. Walau anna ma as'a li adana ma'isyatin kafani walam atlub qalilun minal mali. Sekarang ma as'a li adana. Li adana. Kenapa dijer? Itu kan sebab. Paham ya? Dia sebab. Kenapa dijer? Karena dia bukan masdar. Sama. Fa'adana af'al tafdil. Maka adna itu fi'il tafdil. Ya, isim tafdil, afwan. Adana isim tafdil, yaitu af'al tafdil, yaitu isim tafdil yang berwazan apa? Af'al. Bukan fi'il tafdil. Maksudnya af'alu wazan dari tafdil. Wazan dari isim tafdil. Walaysa bimasdar dan bukan masdar. Walihada ja'a makhfudun bil lam. Oleh karena itu datang dijar dengan apa? Lam. Selesai. Nah sekarang. Wa mitalu mattahadaz zaman. Contoh yang sama waktunya. Contoh yang sama waktunya. Afwan. Wa mitalu mafakodat tihadaz zaman. Contoh yang tidak terpenuhi waktunya. Nah, ini terbongkar. Nah, inilah dibilang, kita kan bilang tadi faji itu beda pelaku. Paham? Ini yang menunjukkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hisham di matan di awal, di pendahuluan. Bahwa ini syarah menyingkap apa yang ada di mana? Di matan. Kita tebak tadi, faji itu waqadanadot linaumin siyabaha. Kita tebak tadi apa? Beda pelaku. Ternyata ini adalah faqadat tihadaz zaman. Tidak terpenuhi sama waktunya, bukan pelaku. Dari mana kita tahu? Lihat. Faji'tu, qauluhu perkataannya, faji'tu maka saya datang. Wa qad naddot linaumin thiyabaha. Dia telah membuka pakaiannya untuk tidur. Lada sitri illa labsatal mutafaddil. Kita harus terjemahkan ini karena butuh artinya, beda waktu. Dia telah membuka pakaiannya untuk tidur, lada sitri, di dalam sitir. Itu kalau orang dulu ada ranjang, terus ada kelambunya. Ya, ini khusus pengantin baru. Atau pengantin lama, Pak dia. Dia sudah buka pakaiannya di dalam kelambu, illa libsatal mutafaddili, kecuali pakaian khusus. Ya, tahu pakaian khusus tahu? Pakaian khusus yang dibuat untuk suami istri. Ya, paham Afgannya? Belum paham dia ya? Nanti pi. Alhamdulillah. Iya. Jadi dari mana ini beda waktu? Saya datang, kata beliau, fa innan naum, sesungguhnya tidur, wa in kanat illatan fi khal'i thiyab. Tidur itu walaupun dia sebab dibukanya pakaian, lakin zamanu khal'i thawb, akan tetapi waktu buka baju. Jadi dia tidak berbicarakan pelakunya. Jadi ini dalam bait syair tidak dibicarakan pelaku dari buka baju. Tidak dibicarakan pelaku yang datang dan yang buka baju. Bukan, ternyata dia berbicara apa? Buka bajunya. Kapan dia buka baju dan kapan dia tidur. Makanya beliau bilang tidur walaupun sebab buka baju, akan tetapi waktu buka baju sabikun ala zamani. Akan tetapi waktu buka baju itu kan lebih duluan daripada waktu tidur. Masa dia tidur baru sambil buka baju, itu namanya ngigo. Ini apa? Dia buka baju dulu baru dia pergi ke dalam tempat tidurnya. Paham ini kan? Jadi di sini Ibnu Hisham tidak menyinggung pelakunya. Walaupun bisa juga ya. Bisa juga? Bisa nggak kita arahkan ke beda pelaku? Beda. Kita mulai dari itu. Itu saya datang untuk tidur. Kan begitu juga sebab. Saya datang untuk tidur. Dia telah membuka pakaiannya untuk tidur. Jadi sama-sama untuk tidur. Cuman yang datang siapa? Saya, yang buka pakaiannya dia. Karena beda pelaku. Nah, ini sebenarnya contoh ini bisa dua-duanya.
Bisa dua-duanya. Terus wa mithalu ma faqadat tihadul fa'il. Oh ini kembali ke bait yang pertama. Ini Ibnu Hisham tertutup sekali karena seharusnya pakai urutan kan. Masdar dulu, baru waktu, baru fa'il. Ini malah masdar, kembali ke fa'il, baru ke waktu. Paham kan? Contoh, lah tadi. Contoh yang tidak terpenuhi, contoh yang tidak terpenuhi sama fa'il. Berarti beda fa'il. Wa inni lata'runi lidzikroki hazzah. Kaman tafadha al-usfuru ballalahul qatru. Dia bilang, sungguh lata'runi, sungguh menimpaku hazzah, hizzatun. Hizzatun fa'il dari ta'runi. Sungguh hizzah, gemetaran menimpaku. Lidzikroki, karena mengingatmu. Karena apa? Mengingatmu. Kaman tafadhol usfur, sebagaimana burung menghilangkan ballalahu, basahnya al-qatar, basahnya hujan. Antum lihat burung, kalau dia sudah ada hujan, maka dia akan bergerak. Dia akan goyang. Untuk apa? Menghilangkan apa? Air. Wah, ngeri sekali gemetarnya ini. Karena mengingat si dia gemetar sampai seperti itu. Ngeri sekali ini. Bukan lagi merinding ini Afgan ya. Paham Afgan? Mengingat orang di kampung. Iya, sampai dia bergemetaran. Sekarang kita lihat dulu uraiannya. Apa maksudnya ini beda fa'il? Lihat. Fa'inna dzikra. Sesungguhnya kata adzikro tadi. La dzikrok. Dzikro tadi. Hiya illatun uruwil hizzah. Dia adalah sebab terjadinya gemetaran. Jadi karena mengingatnya dia gemetar. Berarti kan sebab terjadinya gemetar karena mengingatnya. Wa zamanuhu mawahid. Dan waktunya sama. Jadi ya kan gini. Saat mengingat gemetar. Bukan dia ingat sekarang baru gemetar nanti. Atau gemetar dulu sekarang baru nanti diingat. Paham? Ini menunjukkan tadi bait syair itu sama waktu. Sama waktunya. Tapi apa yang beda? Walakin ikhtalafal fa'il. Akan tetapi berbeda fa'il dari ta'runi dan dzikrok. Maksudnya gimana? Fa'ilul uru huwal hizzah. Betul kan? Fa'ilnya uru dia adalah apa? Hizzatun. Itu yang ada di akhir. Wa fa'ilu dzikro huwal mutakallim. Sementara fa'il dari dzikro adalah si pembicara. Sungguh hizzah, gemetaran, la ta'runi menimpaku li dzikrok. Karena saya mengingatmu. Karena saya mengingatmu. Berarti fa'ilnya dzikro siapa? Si pembicara, saya. Paham kan? Sementara fa'ilnya ta'runi, hizza. Itu dari sisi beda pelaku. Beda pelaku. Paham ya? Li'anal makna, karena arti dari bait itu. Lidikri, iyaki. Karena saya mengingatmu. Paham ini? Karena saya mengingatmu, la ta'runi hizza. Paham kan? Cuma tidak disebutkan dikroki ya-nya karena dicukupkan ta'runi. Ada ni di situ. Ada ni di sebelumnya. Falamma ikhtalafal fa'il, tatkala beda pelakunya, khufidhal lam bilam, maka dia dijar dengan lam. Maka dia dijar dengan lam. Wa ala hadza ja'a qauluhu ta'ala, di atas hal inilah datang firman Allah Ta'ala, litarkabuha wazinatan. Litarkabuha wazinatan. Kenapa dikata li tarkabuha? Kenapa dijar dengan li? Itu pertanyaannya. Fa inna tarkabuha bitakdiri li antarkabuha, dengan ditakdirkan li antarkabuha, karena li itu tidak masuk pada fiil. Kalau ada li maka dia masuk pada pada an yang disembunyikan. Itu nanti jadinya masdar yang ditakwil ke jadinya fiil ditakwil ke masdar. Wahya illatun li khalqil khail wal bigol wal hamir. Itu di ayat sebelumnya. Dia adalah sebab diciptakannya khail, kuda, wal bigol dan keledai, wal hamir dan keledai. Hamir juga keledai sebenarnya. Keledai. Cuman bedanya bigol hasil perkawinan dari khail dan hamir. Itu yang di tengah itu. Yang di tengah itu. Iya. Yang hamir itu kan
keledai yang itu yang warna-warni, apa itu? Yang zebra itu dimasuk dalam keledai, bukan kuda. Bukan kuda. Nah, hasil perkawinannya namanya bigol. Namanya apa? Bigol. Bentuknya kecil seperti keledai, tapi tenaganya kuda. Dan dia hasil perkawinan silang. Paham kan? Makanya kuda itu tidak dipakai bajak sawah. Tapi keledai dipakai. Kan dia kecil badannya, tapi tenaganya kuda. Karena dia dikawini oleh kuda. Paham Khairin? Enggak usah pikirkan ini perkawinannya Khairil. Itu diatur oleh Allah. Yang jelas Allah ciptakan kuda, keledai adalah litar kabuha untuk kalian naiki. Anda, siapa yang menciptakan? Pertanyaannya, siapa yang menciptakan? Allah. Iya kan? Tapi siapa yang menaikinya? Manusia. Itu namanya beda pelaku. Makanya litar kabuha. Paham ya? Karena beda apa? Ini contoh beda pelaku. Yang menciptakannya Allah, yang menaikinya adalah manusia. Masya Allah. Waji'a makrunan bilam likhtilafil fa'il. Lihat. Maka didatangkan dengan digandengkan dengan lam karena beda fa'ilnya. Paham beda fa'ilnya kan? Karena tadi yang menciptakan Allah, yang menaiki manusia. Lianna fa'ilal khalqi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena fa'il dari penciptaan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'ila rukub, dan pelaku dari yang menaikinya. Banu Adam adalah keturunan Adam. Paham kan? Keturunan Adam. Waji'a biqaulihi jalla sana'uhu, dan didatangkan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinatan. Kenapa wazinatan? Itu atof kepada mahalnya li kan. Kata beliau, lihat mansuban, itu mansub ya. Itu mansub, atof kepada mahalnya. Terus juga terpenuhi, dia ini bisa maf'ul li ajli. Kenapa? Li'anna fa'ilal khalqi, karena yang melakukan penciptaan siapa? Allah. Wa tazin, yang mengindahkannya siapa? Yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang indah di pandangan kita, sebagai perhiasan kita, siapa? Allah. Makanya wazinatan, itu terpenuhi syarat. Pelakunya sama. Walaupun bisa kita i'rab juga, dia atof kepada mahalnya litar kabuha. Atof kepada mahalnya apa? Litar kabuha. Apa mahalnya litar kabuha? Maf'ul li ajli, mansub. Kalau antum tidak jadikan atof berarti maf'ul li ajli itu sendiri. Karena sama pelaku dan sama waktunya. Dan sebab diciptakannya. Wazina. Dia adalah Allah. Selesai kan? Ini selesai dua. Maf'ul mutlak dan maf'ul li ajli. InsyaAllah besok kita ambil lagi dua. Ya, maf'ul fi dan maf'ul ma'ah. InsyaAllah ta'ala. Kan sisa dua kan? Sisa dua. Karena 5 maf'ul itu. 5. Kan satunya sudah lama. Yang kita bahas lama itu. Maf'ulun bih. Iya. Kan dengan selesai besok insyaallah selesai maf'ul. Baru kita masuk di hal, tamiz, istitna. Iya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Itu yang dibilang. Hmm? Hmm. Iya. Nah. Enggak bisa. Karena kalimatnya salah.
Maksudnya kenapa kalaman? Kenapa mansub? Siapa yang menasabnya? Kalam. Terus mana khobarnya? Iya, datang kami dulu. Supaya bisa. Dah? Iya, kan lam lamut ta'lil. Memang lam itu kan lamut ta'lil. Lam yang menunjukkan sebab. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.